Halo semua, selamat datang di channel Bri Matanggara bre. Video kali ini, Bri mau lanjutkan cerita dari serial Donghua Swallowed Star, episode 102. Nah, karena ini video pertama Bang Brim, mohon subscribe dan like-nya untuk support jika kalian suka dengan alur cerita dari channel ini bre. Oke lah, let's go. Setelah bumi terekspos koordinatnya di alam semesta, klan Nolansan yang datang ke bumi untuk menjajah tetapi gagal karena Lo Feng telah membeli bumi dari kerajaan Black Dragon di episode sebelumnya. Mereka pun mundur bre. Tetapi ternyata ketua tertinggi klan Nolansan gak menyerah bre. Dia memerintahkan Pura membawa anak buahnya untuk balik ke bumi buat dapetin jasad monster tanduk emas bre. Nah, di sini Bri mau nginfoin dikit bre, alasan jasad monster tanduk emas sangat berharga. Yaitu selain karena sangat langka, hal lainnya itu karena kelebihannya bre, dimana untuk mencapai tingkat level kultivasi tertinggi sangat cepat bre. Hal ini bisa kita temukan dari informasi dalam ingatan yang didapat Lo Feng di episode 87, dimana menurut Babata, tubuh manusia Lo Feng membutuhkan 100.000 tahun untuk mencapai tingkat abadi bre. Sedangkan dengan tubuh monster tanduk emas hanya membutuhkan 11.100 tahun aja bre. Nah, karena hanya Lo Feng yang tahu, mereka pun mulai bertindak kasar bre. Mereka menyerang kediaman Lo Feng dengan brutal. Tujuan mereka untuk menyandra keluarga Lo Feng. Untungnya, Meng Yi dan bodyguard lainnya sigap dan langsung membawa masuk orang tua dan anak-anak Lo Feng ke dalam benteng bre. Rumah Lo Feng yang merupakan benteng tingkat C punya dua sistem pertahanan bre. Sistem pertahanan pertama tembus, nggak sanggup menahan Torewu dan Ronze yang merupakan level bintang tingkat 9 bre. Para penjaga pun masuk ke mode tempur dan mencoba menghentikan Ronze bre. Tapi ya, karena level mereka terlalu jauh, di mana para penjaga rata-rata masih level planet, tentu nggak sanggup buat nahan Ronze bre. Di sistem pertahanan kedua, mereka mencoba menerobos dan mencari celah dari bawah tanah, tetapi tetap nggak bisa bre. Torewu pun mencari ide lain. Ia menyuruh Ronze mencari keberadaan keluarga Lo Feng yang ada di luar benteng. Dan Ronze melacak dan mendapat istri Lo Feng, Suxin dan dua adik Lo Feng berada tidak jauh bre. Di sisi lain, Suxin dan Hua sudah diamankan dan dibawa pergi untuk menjauh oleh pihak militer dari negara Hanxia menggunakan pesawat jet tempur militer bre. Alat deteksi pesawat mendeteksi bahwa adanya benda asing yang mendekat bre. Kapten langsung memberi perintah sebagian pesawat untuk berpencar untuk mengalihkan perhatian musuh bre. Tapi ternyata pesawat jet tempur tetaplah bukan tandingan kecepatan warrior level bintang bre. Pesawat yang bertugas untuk jadi pengalih hilang kontak bre. Dan gak lama pesawat pengawal pun dijadikan adonan bulat oleh Ronze bre. Dan sisa pesawat utama yang melaju untuk melarikan diri bre. Pilot pesawat utama dan kapten mendeteksi di depan ada sesuatu, tapi kapten tidak bisa melihat apapun. Dan tabrakan pun terjadi bre. Ternyata Torewu berkamuflase tembus pandang untuk mencegat. Di sini agak mind blowing bre. Bayangin, jet tempur kecepatan tinggi nabrak Torewu, tapi Torewu nggak mental 1 senti pun bre. Jenderal Li menghubungi Lo Feng bre, menginfokan bahwa telah dipastikan semua pasukan pengawal Suxin dan Lua telah dibunuh. Suxin dan Lua pun diculik bre. Dan bukan hanya itu, ternyata Torewu juga menyerang 5 negara dan menyandra 5 kepala negara bagian bre. Nah, di sini ada pertanyaan bre, kemana Pura? Kok nggak kelihatan nih? Nah, ternyata Pura memerintahkan Torewu yang beraksi dalam rencana ini bre. Dan dia hanya memantau dari balik layar agar klan Nolansan tidak terekspos karena wajahnya sudah diketahui sebelumnya bre. Ronze yang seorang master jiwa sama seperti Lo Feng menghipnotis 5 kepala negara serta keluarga Lo Feng bre untuk menggali informasi di mana jasad monster tanduk emas bre. Tapi nihil bre. Dan akhirnya karena Torewu tidak punya pilihan lain, Torewu pun menghubungi Lo Feng. Torewu mengancam akan membunuh adiknya dalam waktu 10 detik jika tidak memberitahu di mana jasad monster tanduk emas bre. Namun Lo Feng menolak karena tidak ada jaminan adiknya dan para sandera akan selamat setelah ia beritahu di mana letak jasadnya bre. Dan sebagai pengganti dengan cara sistem bertukar antar informasi dengan keselamatan sandera bre.
Untuk meyakinkan Torewu agar mau barter, Lo Feng berbohong bahwa jasad monster tanduk emas ia sembunyikan di planet lain yang tidak berpenghuni, bre. Nah, selanjutnya untuk menjamin keselamatan Sandra, Lo Feng memberi syarat dengan sistem COD. Karena ia takut bisa saja Sandra langsung dibunuh setelah ia mendapatkan informasinya, bre. Tapi jika sistem COD, Lo Feng bisa menjamin keselamatan Sandra karena dia sendiri yang ada di sana, bre. Pura pun memerintahkan Torewu untuk setuju karena nggak ada pilihan lain, bre. Wah, memang cerdik nih Lo Feng. Nah, di sini Lo Feng berbohong pada Hong dan Dewa Petir, bre. Ia mengatakan bahwa jasad monster tanduk emas sudah tidak ada, bre, ketika ia bangun sehabis ia bertarung dengan monster tanduk emas, bre. Dan tindakan barter COD itu hanya untuk mengulur waktu, bre. Alasan Lo Feng berbohong karena ia takut jika ia beritahu nantinya kedua kakaknya akan terpengaruh dan gelisah. Karena sebenarnya jasad monster tanduk emas sudah menjadi tubuh utama Lo Feng. Dan tubuh manusia Lo Feng hanyalah tubuh kedua, bre. Ia takut situasinya jadi kacau, terlebih mengingat monster tanduk emas pernah membunuh jutaan orang dan membuat umat manusia hampir musnah, bre. Setelah itu, Lo Feng menghubungi Wula yang merupakan seorang admin sales penjualan budak dari kerajaan Black Dragon, bre, untuk memberi budak berlevel tinggi, bre. Beralih ke planet Black Orchid yang dimana dijadikan markas besar oleh Lo Feng. Di sini Lo Feng berencana kembali ke bumi dengan budak berlevel tinggi tingkat 9, bre, untuk mengimbangi perlawanan melawan klan Nolanzan. Di sini dia meminta Hong dan Dewa Petir untuk tidak ikut karena kemampuan mereka masih terpaut jauh, bre, dan menjadikan mereka sebagai backup di situasi keadaan genting nanti, bre. Tak tanggung-tanggung, budak level bintang tingkat 9 yang dibeli Lo Feng untuk menjadi bodyguardnya kembali ke bumi berjumlah 8 orang, bre. Sesampainya di bumi, mereka menyusup di markas Pura, bre, untuk membebaskan para Sandra. Nah, bagaimana misi kelanjutannya? Bang Bri bakal update di minggu depan. Untuk mendapat updateannya dan untuk supportnya, Bang Bri minta tolong, bre, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, bre. Terima kasih, pamit undur diri, bre. 要救下虚线和阿华他们，就拜托你了。